Yang membedakan suara perasaan atau suara iman dengan suara perasaan itu apa? Sumber suara iman itu adalah firman Tuhan yang didengar. Itu sumber suara iman. Firmannya berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi suara iman, suara yang benar, itu timbul dari firman. Di luar dari firman itu bukan suara iman. Lalu sumber suara perasaan itu apa? Masukan-masukan yang diinformasikan oleh panca indera. Masukan-masukan atau kesimpulan yang diberikan oleh pemikiran-pemikiran kita. Panca indera kita ini melihat apa yang ada di depan mata, apa yang dirasa, apa yang dikecap, apa yang dilihat. Itulah sumber atau informasi yang disampaikan oleh panca indera. Tetapi iman, suara firman, dia melampaui apa yang kasat mata, apa yang dilihat di depan mata. Dia melampaui apa yang ada atau apa yang kita rasakan. Oleh karena itu ibu bapak, walau perasaan kita kadangkala berubah, perasaan kita tidak stabil, bahkan kadangkala tekanan-tekanan datang, saudara harus tetap bersandar kepada suara iman atau suara firman, bukan pada suara perasaan, bukan pada suara pemikiran. Yang harus saudara perhatikan baik-baik adalah bahwa apa yang saudara lihat, apa yang saudara kecap, apa yang saudara rasa itu bisa berubah ibu bapak. Itu belum final. Itu bisa berubah. Yang saudara lihat hari ini baik, besok belum tentu. Yang saudara lihat hari ini membahagiakan, besok belum tentu. Artinya informasi yang diterima atau yang diberikan oleh panca indera kita ini bukanlah sesuatu yang final. Karenanya kita tidak boleh bersandar kepada semua informasi yang disampaikan oleh panca indera. Memang ada kalanya baik dan benar yang disampaikan oleh panca indera kita itu. Perlu, tetapi kita tidak boleh bersandar atasnya atau padanya. Kita hanya harus bersandar kepada apa kata firman. Alkitab memberitahukan firman itu tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan walau bumi ini bergoncang, firman tidak pernah berubah. Oleh karena itu kita harus menyandarkan pengharapan, keyakinan pada apa kata firman, bukan pada apa yang ada di depan mata. Ingat kisah Abraham dan Sarah. Pada waktu Sarah didatangi oleh firman Allah bersama dengan janji bahwa dia akan melahirkan anak, usia Sarah sudah menopause, sudah layu. Abraham sudah hampir 100 tahun. Fokusnya Sarah dan Abraham sudah mulai mengurus kesehatan, bukan lagi mengurus anak-anak. Usia seperti itu sudah fokus kepada fisiknya. Tetapi dengar, ketika firman Allah datang bahwa mereka akan melahirkan anak, apakah Abraham dan Sarah mulai mengabaikan, menyangkal kenyataan bahwa dia sudah tua? Oh tidak, dia tidak menyangkal kenyataan itu. Bahkan dia berkata, bagaimana mungkin aku punya anak, aku sudah tua, bahkan istriku Sarah sudah layu. Namun walau secara kasat mata, secara panca indera, secara fakta dia lemah, tidak berdaya, dia tidak menyandarkan kepercayaannya pada apa yang dilihat, pada apa yang dialaminya. Dia tahu fisik ini berubah, yang tidak berubah itu firman Allah. Maka walau dia sudah layu, sudah tua, tapi ketika firman datang bahwa dia akan punya anak, lalu Abraham berkata, aku percaya. Ketika Abraham percaya, tidak goyah dengan apa yang difirmankan Allah, walau dia melihat fakta yang berbeda, maka saudara melihat hasil dari percayanya, hasil dari imannya Abraham. Fisik Abraham dan Sarah mulai berubah. Sel-sel tubuh yang lemah, yang tidak memungkinkan bagi Sarah untuk mengandung, akhirnya memungkinkan bagi Sarah untuk melahirkan, bahkan membesarkan seorang anak dikala usianya sudah 100 tahun. Kenapa ini terjadi? Karena apa yang dilihat oleh mata ini belum final, Pak. Tapi apa yang kita dengar dari firman, itulah segala-galanya. Makanya walau situasi kita buruk, keadaan kita belum membaik, bahkan perlakuan-perlakuan dari orang lain begitu sadis merendahkan saudara, jangan menerima itu sebagai hal yang final. Percaya pada firman Allah, keadaan akan segera berubah, musim akan segera berganti, karena kita punya iman kepada Allah. Bersandarlah kepada firman yang tidak pernah berubah. Karenanya pernyataan kita itu membedakan
Apakah kita dikendalikan perasaan atau kita dikendalikan oleh firman? Di tengah-tengah situasi lah kita akan melihat perbedaan itu.